Mana Pak Menteri? RUU perlindungan masyarakat adatnya mana? Masyarakat adatnya digusur, yang dia tidak lagi bisa menerapkan living law. Yang ada sekarang adalah urban living law. Hukum Anda mau bilang living law, law itu hukum, bukan peraturan perundang-undangan. Kalau ngomong law, apa yang terjadi di masyarakat, mereka punya sistem sanksi sosial. Dia punya punishment di dalam logika mereka. Jadi nggak perlu pakai KUHP. Penghukuman itu sudah terjadi. Kenapa negara ujuk-ujuk merasa paling penting dan paling berharga dan paling bisa menghukum? Prakteknya bagaimana? Saya selalu mengutip World Justice Project. Ini baru dikeluarin lagi nih, 5 menit yang lalu saya baru dapat emailnya. Access to justice di Indonesia itu nggak lebih 15%. Ini Asminawati ini kerjanya kasih bantuan hukum udah 20 tahun. Kalau dia bisa guling-guling, dia guling-guling dari Puncak sampai ke Jakarta. Kenapa? Karena nggak ada akses to justice buat orang. Tadi yang saya bilang, karena orang yang dipidana, itu kayak domba di pengadilan. Tanya nih, setengah ruangan ini adalah pengacara semua. Pengacara-pengacara ini ke pengadilan kalau dibayar. Tapi siapa yang belain mereka dengan pidana-pidana seperti itu? Jadi mari saya mau bilang begini, Pak Menteri, komunikasi hukum kita, Anda pemerintah DPR dengan masyarakat nggak jalan. Kita nggak jalan. Datang ke kampus-kampus itu tidak merepresentasikan bahwa mereka sudah komunikasi dengan masyarakat luas. Yang kena hukuman, saya punya teman kemarin 2 hari lalu baru datang, dia dampingin nenek-nenek umur 82 tahun dipidana. Dia tanya sama saya, apa argumentasinya Pak Haris? Saya bilang, apa yang mau dipakai argumentasinya 82 tahun? Bawa aja tuh nenek-nenek ke kantor polisi. Jadi maksud saya, kodifikasi dalam konteks negara kontinental seperti kita, harus dipikirkan. Dia membutuhkan satu profil kalau kata Pak Sukamto ya. Dia bukan cuma bukan teks Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Tapi orang, negara, ada integritas, ada trust dari negara yang harus tampil ke masyarakatnya dan bisa berkomunikasi. Di Afrika Selatan dulu, ketika post apartheid, ada namanya konstitusi sementara. Dan dalam konstitusi sementara itu dilakukan tim untuk Komisi Konstitusi untuk berdialog dengan masyarakat mengambil nilai. Saya kasih perbandingan dikit, bukan KUHP tapi konstitusinya Afrika Selatan. Mereka bicara dengan bahasa lokal. Mereka bicara dengan analogi-analogi lokal. Ada belasan bahasa daerah yang dijadikan bahasa nasional kemudian di Afrika Selatan. Siapa tim KUHP yang datang? Profesor mana yang turun ke gunung, masuk ke pinggir pantai, bicara sama nelayan, bicara sama buruh, bicara sama petani, bicara sama masyarakat adat, sama gembel, sama mahasiswa. 4 tahun lalu mereka masih anak SMA, Pak Menteri. Pak Arsul. Masih anak SMA, PR-nya banyak. Pak Arsul kan juga punya anak. Ya kan? Jadi Anda mau bilang bahwa kita udah 4 tahun, buat mereka butuh 15 tahun lagi untuk membahas. Mereka perlu imajinasi ketika mereka kerja. Bagaimana nanti KUHP-nya itu berlaku di lingkungannya mereka.